Halo Taurus, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan November 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini sampai sekarang ini. Lalu perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian di bulan November 2020, percintaan kalian di bulan November 2020 gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya agar bagaimana hubungan bisa lebih berkembang, bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti bulan, tanggal, inisial, inisial, zodiak dan zodiak, inisial, tanggal dan bulan gitu ya. Informasi-informasi pelengkap yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian gitu ya. Jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi readingan ini, video ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section. Nanti kamu bisa DM. Nanti akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait kondisi hubungan kamu dengan doi untuk belakangan ini sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui belakangan ini sampai sekarang ini bagaimanakah kondisi hubungannya para Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Satu kartu aja, terima kasih. Oke, kita punya The Devil. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan The Devil. Terima kasih. Ups, dua, saya mau satu aja. Oke, Knight of Wands. Tolong berikan saya satu kartu lagi untuk lebih menjelaskan The Devil. Terima kasih. Oke. Oke, kita punya The Devil, kita punya Knight of Wands, dan kita punya The Hangman gitu ya. Oke. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini sampai sekarang ini? Hubungan kalian itu berada di posisi yang sepertinya cukup banyak emosi, banyak konflik, banyak permasalahan untuk belakangan ini sampai sekarang ini gitu ya. The Devil berbicara tentang satu kondisi hubungan yang kurang sehat karena terlalu banyak emosi, amarah, dendam, bahkan pertengkaran, permasalahan gitu-gitu ya. Rasa yang kurang nyaman di dalam hubungan ini gitu ya untuk belakangan ini sampai sekarang ini.
Walaupun ada perasaan-perasaan tersebut, sebenarnya rasa sayangnya masih ada gitu. Cuman tertutupi, tersamarkan oleh permasalahan tadi, oleh emosi-emosi tadi. Nah, satu sisi ingin memperjuangkan, ingin memperbaiki hubungan, ingin memaksimalkan hubungan gitu ya. Karena tadi aku bilang masih sayang tadi. Tapi jadinya karena tertutupi, karena tersamarkan oleh rasa kurang nyaman, pertengkaran, emosi yang ada tadi gitu ya. Jadinya stagnan, mau diperbaiki, mau diperjuangkan, tapi pada akhirnya nggak jadi gerak gitu. Karena gregetnya masih kenceng banget, emosinya masih kenceng banget. Padahal tahu, baik untuk memperjuangkan, baik untuk dibicarakan, baik untuk dibenahi. Tapi balik lagi, karena rasa cintanya tersamarkan, rasa sayangnya tersamarkan oleh emosi, oleh amarah, oleh konflik gitu ya. Pada akhirnya tahu harus membenahi, tahu misalnya harus berkomunikasi, tapi pada akhirnya nggak terjadi, nggak dilakukan karena tadi terlalu tersamarkan perasaan cintanya, lebih mendominasi perasaan amarahnya gitu ya. Selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Bentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui per sekarang ini bagaimanakah perasaannya para Taurus, Sun and Rising terhadap doinya masing-masing. Satu kartu aja, terima kasih. Oke, kita punya The Hermit. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan The Hermit. Terima kasih. Oke. Satu kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan The Hermit. Terima kasih. Oke, kita punya Judgment gitu ya. Oke. Oke, ini agak ngeblur sebentar ya. Oke, jadi gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini? Apakah kamu masih sayang? Yes, kamu masih sayang. Tapi balik lagi, The Hermit berbicara tentang sayang, tapi lebih banyak pertimbangan, terlalu banyak mempertimbangkan, terlalu berlebih dalam mempertimbangkan. Iya, gue sayang sih sama dia, tapi gini gini gini, tapi kan dia begini, tapi hubungannya begini, tapi kondisinya begini. Terlalu banyak tapinya. Ada kondisi di mana kamu berpikir untuk apa gue mundur aja, atau apa gue harus apa gue harus perjuangkan kembali gitu ya. Karena balik lagi, untuk memperjuangkan kembali, untuk membenahi kembali, ataupun untuk meninggalkan, untuk mundur, itu adalah dua opsi yang sama-sama berat untuk kamu putuskan gitu ya. That's why, itulah kenapa kamu sedang di posisi mempertimbangkan apa yang supaya kamu lakukan. Tapi balik lagi, jatuhnya mempertimbangkan terlalu berlebih gitu. Mempertimbangkan terlalu berlebih sampai akhirnya kamu bukannya dapat solusi, malah jadi stagnan, malah jadi bingung gitu. Karena kan kalau kita mempertimbangkan sesuatu, harusnya dilakukan dalam batasan, dalam takaran tepat, yang sewajarnya, yang matang. Mempertimbangkan secara matang, bukan berlebih gitu kan. Di case-nya kamu mempertimbangkannya terlalu berlebih, maka akhirnya kamu stagnan, jadinya kamu malah bukan dapat solusi, kamu malah bingung gitu ya, malah semakin bingung. Nah, terkait tadi aku bilang, kenapa meninggalkan ataupun mempertahankan adalah dua opsi yang sama-sama besar, yang sama-sama tidak mudah gitu. Karena di satu sisi, ketika kamu harus meninggalkan hubungan ini, ada possibility, ada indikasi di mana kebersamaan kalian sudah sangat banyak, sudah cukup banyak, yang pastinya tidak akan mudah untuk dilepaskan, tidak mudah untuk di move on kan, direlakan. Itu salah satu, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, kenapa tidak mudah untuk dibenahi atau diperbaiki? Karena ada hal-hal baik kepribadian, sikap pribadi, atau cara berhubungan, ada hal-hal yang perlu diubah
satu kebiasaan, satu yang dibiasakan, namanya kebiasaan, dibiasakan gitu kan, itu pasti tidak akan mudah untuk diubah. Nah, itu yang jadi kendalanya untuk apabila mau mempertahankan gitu. Itulah kenapa kamu sedang dalam kondisi yang tadi mempertimbangkan banget. Kamu gak mau sampai salah langkah, kamu tidak mau sampai keputusan yang kamu ambil malah keputusan yang nantinya kamu akan sesali. Tapi jatuhnya kamu bukannya dapat solusi, kamu malah sekarang jadi semakin bingung, semakin stagnan, balik lagi. Karena cenderung mempertimbangkan secara berlebih gitu ya. Oke, sekarang aku bukakan terkait perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui per sekarang ini bagaimanakah perasaan dari doinya para Taurus, Sun, Moon, and Rising terhadap para Taurus, Sun, Moon, and Rising. Satu kartu aja, terima kasih. Oke, Ace of Wands. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan Ace of Wands. Terima kasih. Oke, kita punya Five of Wands. Satu kartu saja untuk lebih menjelaskan Ace of Wands. Terima kasih. Oke. Gini. Oke. Kita punya Ace of Wands, kita punya Five of Wands, dan kita punya The Fool. By the way, maaf ya, ada cahayanya. Maaf jika mengganggu kenyamanan kalian gitu ya. Oke, kita punya Ace of Wands, kita punya Five of Wands, dan kita punya The Fool. Jadi kalau perasaan doi kamu gitu ya, dia sebenarnya masih sayang sama kamu gitu ya. Dia masih cinta sama kamu. Dia masih percaya ke depannya akan ada lembaran baru untuk hubungan kalian. Lembaran baru dari kondisi yang sekarang, dari kondisi yang dirasa ada permasalahan, dirasa sedang kurang baik. Lembaran baru dalam artinya perkembangan dalam artian status, dalam artian situasi dan kondisi, apapun bentuk perkembangan ini, dari doi kamu, dari dia masih bisa melihat ada perkembangan, ada awal baru untuk hubungan kalian, pastinya awal baru yang lebih positif. Dia percaya bahwa hubungan kalian apabila diperjuangkan, apabila dijalankan, akan ada hubungan kalian itu akan sehat, akan bisa bertumbuh gitu, bertumbuh menjadi sangat kuat, jadi sangat baik, sangat kokoh gitu. Walaupun dia juga tidak dapat dipungkiri ya, dia ada kesel-keselan juga, dia ada pergumulan batin, kesel, sayang tapi gimana, tapi sayang, dia masih ada kesel, dia juga ada kesel-keselan. Jadi kondisinya emang kalian sama-sama ada pergumulan batin, ada kesel-keselan, ada devil gitu kan, emosi tadi aku bilang. Kalian sama-sama ada pertimbangan, ada pergumulan gitu ya, possible pergumulan, permasalahan ini, semua ini terkait dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Apapun itu, apapun permasalahan kalian, ada satu permasalahan di masa lalu yang masih belum benar-benar bisa kalian relakan, yang belum bisa benar-benar kayak move on kan, yang belum benar-benar bisa kalian ikhlaskan. Itulah kenapa ada the devil ini, ada kondisi di mana banyak amarah, banyak emosi, banyak kekesalan, banyak konflik gitu ya. Tapi dari doi kamu, sorry kesenggol, tapi dari doi kamu, walaupun dia masih ada kesel-keselan gitu, tapi dia mau untuk mencoba, dia mau memulai untuk memaafkan, mengikhlaskan, move on dari permasalahan yang sebelumnya terjadi di antara kalian. Walaupun tidak akan mudah gitu, tapi dia mau memaafkan, mengikhlaskan, dia mau berusaha, mau memulai, dia mau mencoba gitu ya, untuk memaafkan, untuk mengikhlaskan gitu. Kenapa? Balik lagi, dia percaya masih ada transisi, masih ada lembaran baru untuk hubungan kalian gitu ya. Dia masih ingin menciptakan satu kondisi hubungan yang lebih stabil, satu kondisi hubungan yang seloyal itu, sesetia itu terhadap satu sama lainnya, yang ibaratnya suka duka selalu ada untuk bersama. Dia mau ada hubungan seperti itu dengan kamu gitu ya. Oke. Sekarang aku bukakan terkait kondisi hubungan kalian untuk bulan November 2020 gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungannya para Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan November 2020. Satu kartu aja, terima kasih.
Oke, kita punya Two of Swords. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan Two of Swords. Terima kasih. Oke. Kita punya Six of Swords. Satu kartu lagi untuk lebih menjelaskan Two of Swords. Terima kasih. Oke, ini ada Ace of Wands, dirapikan dulu. Five of Wands, the Fool. Sekarang kita punya Two of Swords, kita punya Six of Swords, dan kita punya Temperance gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi gimana sih gimana sih hubungan kalian untuk bulan November 2020 gitu ya. Hubungan kalian di bulan November 2020 kebimbangan. Jadi kan ini Two of Swords ini berbicara tentang kebimbangan, dilema antara dua opsi, antara dua pilihan gitu ya. Kalau dari kamu udah mempertimbangkan karena kamu ada kebimbangan gitu ya. Kebimbangan antara iya dan enggak. Di sini juga ada Five of Wands tadi ya. Artinya energi kebimbangan, energi bingung yang sekarang ini kalian masih rasakan, possible masih akan terbawa sampai ke bulan November 2020 gitu. Tapi bedanya adalah di bulan November 2020, meski ada kebimbangan, masih bingung harus bagaimana, kalian cenderung akan melawan kebimbangan itu. Aduh, gua bingung harus A atau B, harus mundur atau bertahan, harus ini atau itu gitu kan. Tapi gue bingung itu, ya udahlah gue jalani aja seperti air mengalir. Itu adalah pola pikir yang akan kalian anut untuk bulan November 2020. Kenapa? Karena kalian sadar kalau misalnya hanya sebatas kebimbangan aja, sebatas pikiran aja, nggak bakal kemana-mana, bakal makin stuck, tetap stuck dan semakin stuck gitu kan, tidak ada jalan keluar. Jadi pada akhirnya kalian akan berusaha untuk jalani aja lah seperti air mengalir. Apa yang akan terjadi maka terjadilah gitu kan. Kalian akan jalani seperti air mengalir, memperjuangkan semaksimal mungkin yang bisa kalian lakukan, sambil kalian menstabilkan emosi, sambil kalian mengontrol emosi, sambil kalian menstabilkan kondisi dan situasi hubungan kalian gitu. Kalian masih percaya sebenarnya, kalian masih berharap bahwa masih akan ada harapan ke depannya walaupun prosesnya bisa panjang. Tapi sejauh ini kemudian dia masih akan berusaha untuk ya udah jalani aja dulu sambil distabilkan emosionalnya kalian, sambil distabilkan kondisi dan situasi hubungan kalian gitu. Balik lagi, karena sebenarnya kan masih sama-sama sayang gitu ya. Cuman ya kamunya terlalu banyak pertimbangan, dianya juga masih dapat gangguan batin gitu ya. Cuman ya apa namanya, di bulan November 2020 jatuhnya berkembang dalam artian kalau misalnya kamu masih cenderung stuck gitu kan. Pada akhirnya di bulan November 2020 sudah akan ada movementnya, perkembangannya dalam artian lebih dijalani daripada sekedar mempertimbangkan gitu. Karena dari doinya kamu, dia juga dia juga mau dia juga mau mencoba, mau memulai untuk memaafkan, mengikhlaskan apa yang sudah pernah terjadi gitu ya. Oke. Sekarang aku ambil dari Energy Oracle. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan ketiga kartu ini. Terima kasih. Oke. Kita punya Door to Romance gitu ya. Oke. Jadi, Door to Romance ini berbicara tentang pintu yang terbuka menuju kebahagiaan gitu ya. Pintu baru terbuka, kamu baru mau masuk, dia baru terbuka gitu kan. Sejauh ini kayak akan masuk gitu kan, tapi yang setelah kamu masuk juga butuh jalan untuk sampai ke titik ini kan, ke titik love ini kan, nggak yang instan gitu kan. Ini kelihatannya aja deket, tapi ketika kamu sudah masuk,
dia bisa aja ternyata sejauh itu gitu kan, atau masih perlu effort gitu. Itulah yang akan terjadi di bulan November 2020. Pintu menuju kebahagiaan akan terbuka. Baik lagi, walaupun kamu kalian bimbang gitu, tapi kalian masih akan berusaha, kalian akan berusaha untuk cuekin kebimbangannya. Kalian akan cenderung lebih kayak ya udah jalani aja. Nah, ketika kalian berpola pikir seperti itu, kalian sedang dalam proses untuk masuk ke pintu yang telah terbuka ini, door to romance ini, dan itu bagus. Tapi balik lagi teman-teman, ketika proses masuk ke sini atau ketika sudah masuk pun gitu ya, untuk benar-benar bahagia, untuk benar-benar stabil masih perlu proses, dimana yang namanya emosional, yang namanya kondisi naik dan turun itu masih akan terjadi, sehingga benar-benar dibutuhkan temperance ini, kondisi dimana kamu berusaha mengontrol emosional kamu, kondisi dimana kamu berusaha mengontrol mengontrol emosi, mengontrol diri, hati, emosi, pikiran gitu ya. Karena naik dan turun itu masih akan terjadi, tapi tolong disadari itu sebagai wajar untuk terjadi dalam hubungan. Bahkan bukan hanya hubungan, tapi aspek apapun dalam kehidupan gitu ya. Oke. Sekarang dari Romance Angel. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan dan lebih melengkapi keempat kartu ini. Terima kasih. Oke, kita punya kartu engagement gitu ya. Oke. Ini blur banget sih, parah. Kenapa sih nggak bisa? Oke. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment gitu ya. Jadi gini, engagement itu kan kalau bahasa Indonesia itu pertunangan gitu kan, engage gitu kan. Your love life is ascending. Ascending itu kan sudah mulai naik gitu kan, sudah mulai naik to a higher level of commitment, ke titik yang lebih baik lagi, ke titik yang lebih stabil lagi gitu. Tadi aku bilang perkembangan dari yang sekarang ini, belakangan ini sampai sekarang ini masih stagnan aja hubungannya, karena kamunya masih over pertimbangan, masih bingung, dari dia juga masih ada pergumulan batin gitu ya, masih bergumul, masih bingung harus bagaimana. Tapi sekarang di bulan November 2020 sudah akan ada perkembangan, walaupun masih akan dijalani aja ya, tapi kan setidaknya menjalani aja kan udah satu progres dibanding hanya sebatas stagnan, masih sebatas bingung. Nah, itu yang dimaksud dengan kartu engagement ini. Percintaan kalian itu sudah mulai naik ke titik yang lebih tinggi lagi, yaitu titik yang lebih tinggi ini dalam artian adalah menjalani dulu seperti air mengalir, dari yang awalnya cenderung stagnan gitu ya. Memang masih akan jauh sampai ke titik yang benar-benar stabil ini, sampai walaupun door to romance udah kebuka gitu ya, tapi ketika kamu masuk masih akan ada effort yang kamu perlukan, masih ada usaha yang kamu perlukan. Tapi selagi kalian masih bisa sabar, selagi bisa tenang, selagi bisa mengontrol diri dan emosi, cepat atau lambat bakal sampai kok gitu ya. Oke. Oke, sekarang dari kita buka sarannya ya, sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja sebagai saran untuk hubungannya para Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu aja, terima kasih. Oke, apa ini? High Priestess. Oke. You have divine knowledge that can help other through your spiritual teaching gitu ya. Jadi sebenarnya High Priestess ini juga berbicara tentang satu kedewasaan, satu ketenangan gitu ya. Balik lagi temperance, berbicara tentang ketenangan gitu ya. Harus tetap sabar, harus tetap tenang. Karena gini, karena kalian tuh tahu bagaimana untuk memperlakukan satu sama lainnya. Kalian tahu bagaimana memperlakukan hubungan ini, apa yang terbaik untuk hubungan ini, bagaimana menanggapi hubungan ini. Kalian tuh tahu banget sebenarnya, makanya sayang banget kalau misalnya kalian sampai termakan sama emosi kalian sendiri, dan akhirnya kalian jadi gegabah dalam bertindak gitu ya, apalagi kalian tahu banget gitu. Jadi ketika kalian tahu nih apa yang harus dilakukan, tolong tenangkan diri, tenangkan hati dan emosi, di saat lagi ada struggle, di saat lagi emosional. Karena di saat lagi ada struggle, tolong tenangkan emosi dan pikiran. Di sana kalian tahu sebenarnya sebaiknya
bagaimana kalian menanggapi hubungan ini untuk kedepannya, untuk sekarang dan kedepannya gitu. Kuncinya di tenang gitu ya teman-teman ya, kuncinya di tenang. Oke. Kita dari Whisper of Love, kita ambil dari Whisper of Love. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan kartu High Priestess. Terima kasih. Oke. Kita punya express love through gift gitu ya. A small token of love can convey great appreciation gitu ya. Jadi gini teman-teman. Sorry, kaki senggol. Jadi gini, nggak ada salahnya loh untuk kasih surprise, untuk kasih hadiah gitu kan. Hadiah kecil-kecilan aja itu tuh salah satu bentuk dimana kondisi bisa cair lagi, kondisi bisa membaik. Yang ini kan tegang banget gitu ya, penuh emosi. Kalau cara melelehkannya gimana sih, cara mencairkannya gimana sih? Kasihlah hadiah kecil-kecilan, atau iya, kasih hadiah kecil-kecilan gitu tuh, itu sangat membantu. Mungkin selama ini kalian jarang berlaku begitu, mungkin kalian jarang tukar-tukaran hadiah atau memberi hadiah ke satu sama lainnya. Hadiah itu kan nggak mesti dikasih pas ulang tahun aja gitu kan. Bisa kamu kasih di saat kamu pengen kasih, atau di saat ada permasalahan apapun, sebagai bentuk minta maaf, sebagai bentuk untuk berdamai, gitu kan bisa banget gitu kan. Nah, kamu bisa coba pertimbangkan untuk memberi hadiah, memberi kado kecil-kecilan aja sebagai satu bentuk kamu sayang dia, dia sayang kamu menghargai hubungan ini, kalian masih mau memperjuangkan hubungan ini, gitu ya. Oke, dan sesi terakhir, informasi tambahan, ada inisial, bisa inisial nama kamu ataupun dia, nama depan, tengah, belakang, atau nama kesekian, bulan atau tanggal terkait seperti bulan jadian, tanggal jadian, pertama kali jalan bareng, pertama kali PDKT, pernikahan kalau sudah menikah, dan lain-lain, dan juga zodiak, bisa zodiak dia, ataupun zodiak kamu, yaitu Taurus gitu ya. Oke, mulai ya. Informasi pelengkap untuk para Taurus sama Rising dengan dirinya masing-masing. Informasi pelengkap untuk para Taurus sama Rising dengan dirinya masing-masing. Informasi pelengkap. Terima kasih. Oke. Kita lihat. Kita ada Q. Kita ada D. Kita ada X. Kita ada September, kita ada Aries, kita ada Scorpio, kita ada Juni, kita ada November dan November lagi, kita ada Oktober, kita ada 17, kita ada 23, kita ada September, kita ada Libra, kita ada S, kita ada Gemini atau Gemini, 29, kita ada 14, kita ada Gemini lagi, kita ada Scorpio, kita ada April, kita ada C, kita ada Capricorn, kita ada 3, kita ada Mei, kita ada Virgo, kita ada Mei, Scorpio, 4, Virgo, K, Januari, kita ya November, ini kan November, lalu ada Taurus, mungkin kamu berhadapan dengan sesama Taurus, kita ada Juni, kita ada Aquarius, Mei lagi, kita ada H, kita ada H lagi, kita ada Maret, kita ada Juni,
Lalu kita ada 9 atau 6. Kita juga ada S. Kita ada September. Kita ada 16. Kita ada Cancer. Kita ada November. Kita ada 27. Kita ada O. Kita ada Juli. Kita ada September. Kita ada 30. Kita ada 11. Kita ada Juli. Kita ada April. Kita ada Juni. Kita ada Oktober. Kita ada Februari. Kita ada Sagittarius. Dan terakhir Taurus gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Terima kasih, bye-bye.